Oke, Bapak, kalau gitu kita bisa mulai saja ya. Ya, Iya, siap siap. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Kepada Bapak Aris dan Bapak Susanto Rudi. yang saya Ya, hormati, oh ya, ya. terima kasih atas waktunya yang sudi meluangkan waktu pada malam hari ini untuk kita presentasikan aplikasi Aulia Soft. Bila mana nanti bisa sudah sesuai dengan kebutuhan, alhamdulillah. Namun nanti apabila memang belum sesuai dengan kebutuhan, kami nanti minta gambaran kebutuhannya seperti apa, nanti akan kita customize karena memang Aulia Soft ini aplikasinya fleksibel, Pak. Ya, kita bisa custom sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Karena memang alhamdulillah sampai per hari ini mitra pengguna kita dari Aceh sampai Papua itu sudah mencapai 2.540 sekian, Pak. Ya, jadi yang terbanyak adalah mitra kita itu di lembaga koperasi, koperasi simpan pinjam. Ya. Untuk Pak Rudi sendiri dengan Pak Aris ini kebutuhannya untuk unit usahanya seperti apa, Bapak? Apakah simpan pinjam juga atau ada unit usaha yang lain? Ya, Mama Kang Aris. Kang Aris, sok. Suaranya Kang. Pak Aris, suaranya. Pak Rudi, Nah, silakan itu. dulu, Pak Rudi. Mari istirahat dulu. Oh, Saya sambil istirahat dulu. Pak ya. Rudi, silakan. Suaranya kedengaran nggak Pak? Jelas nggak? Alhamdulillah, Jelas, jelas. jelas, Jelas jelas. ya. Jelas. Baik, untuk koperasi yang sedang kami rencanakan. Jadi gambaran umumnya kalau untuk PPOB udah alhamdulillah insya Allah udah sesuai Pak ya. Cuma nanti mungkin teknis seperti apa keuntungan buat koperasinya dari transaksi PPOB tersebut. Terus sehingga masuk ke SHU mungkin seperti itu, ke SHU anggota. Yang kedua, harapan koperasi kami ini. Jadi ada kelebihan dari aplikasi itu ditambahnya ada si anggota itu bisa bertransaksi jual beli atau ketika anggota punya produk itu bisa dijual di aplikasi tersebut. Jadi ada marketplace-nya gitu. Jadi nanti bisa jual produk antar anggota koperasi itu. Jadi kan kalau dari apa yang dari di Outlet Shop itu belum ada marketplace-nya ya Pak ya. Betul. Nah, kalau ketika kebutuhan itu apa emang pengennya seperti itu gitu. Ada marketplace-nya khusus anggota. Jadi si anggota itu kan karena cakupannya kalau di Cianjur itu luas ya. Jadi ada Cianjur Selatan, Cianjur Utara. Jadi anggota yang ada di Cianjur Selatan itu bisa jual produknya di situ. Jadi nanti yang beli orang Cianjur Utara. Jadi kayak Lazada lah seperti itu. Seperti Lazada. Nah, itu nanti gambarnya pengen seperti itu aplikasi yang ada di koperasi itu. Terus yang kedua uh, ada apa ya kemarin udah. Oh ya, jadi nanti ada marketplace untuk anggota, ada marketplace untuk koperasi. Jadi barang-barang koperasi, produk koperasi itu terpampang di apa di aplikasi gitu. Jadi nanti anggota itu tinggal misalkan kebutuhan buku, tinggal klik butuh buku gitu kan. Nanti anggota mana yang pesan. Jadi ada dua mungkin ada dua space ya, khusus anggota sama anggota. Terus produk koperasi dengan untuk anggota. Dan itu mungkin nanti perhitungan SHU-nya seperti apa mungkin Bapak lebih paham ya untuk jadi nanti ketika transaksi kalau gambaran di kami untuk anggota dengan anggota itu keuntungan koperasinya dari transaksinya gitu. Misalkan si anggota itu deposit misalkan satu transaksi 2.000
keuntungan buat koperasinya gitu ya. Terus kalau si anggota pengen apa pengen bertransaksi maka menjual maka harus deposit dulu 10.000 lah misalkan 10.000 berarti untuk 5 kali transaksi. Terus si aplikasinya itu ketika anggota itu belum bayar bulanannya simpanan wajibnya maka aplikasinya tidak bisa diakses gitu kan walaupun masih punya saldo. Itu gambaran yang ada di kami seperti itu. Mungkin gambaran sementara seperti itu Pak. Apakah ketika kebutuhan kami pengen fitur marketplace-nya itu bisa ada atau gimana nanti? Nah, seperti itu sementara mungkin nanti bisa berkembang Pak. Baik, terima kasih. Jadi gini Pak, untuk marketplace itu sebenarnya bisa saja kita buatkan. Nah, cuman kan kalau yang marketplace itu yang pastinya kan ada biaya sewa domainnya ya yang Ah, pasti. iya, iya, iya. Karena itu kan versinya versi webis kan itu. Hmm. Nah, jadi nanti ada biaya tuh sewa domainnya per tahun. Nah, selain itu nanti ketika Bapak menginginkan semua fitur kayak apa namanya? Semacam top up saldo terus pembagian SHU itu dia nggak bisa masuk di marketplace itu, Pak. Dia masuknya di namanya yang aplikasi pos kasirnya. Jadi nanti Iya, itu iya. terpisah gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi nanti seperti itu. Nah, untuk yang pos kasirnya sendiri nanti seperti ini Pak tampilannya. Jadi saya share screen dulu ya. Saya tunjukkan. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi seperti yang dulu pernah di apa dibeli Install. sama Pak Aris ya, dulu diinstal sama Pak Aris dulu Iya. di Sukaluyu itu. Jadi seperti ini. Hmm. Nah, seperti ini. Nah, nanti untuk top up saldo segala macam itu nanti sudah ada tempatnya di sini. Kayak keuangan. Nah, ini fitur deposit. Jadi untuk Hmm. deposit ini nanti bisa di sini masukkan kayak ini setoran tunai, simpanan pokok, Iya. wajib, dan lain sebagainya. Jadi nanti di sini bisa aja top up untuk kebutuhan apa. Nah, cuman untuk apa namanya blok untuk istilahnya supaya transaksi pembayaran simpanan wajib itu ketika dia belum bayar dan kita bisa diblok ya Hmm. transaksinya nggak Iya, bisa iya, iya. transaksi kalau belum Nah, bayar simpanan wajib itu adanya bukan di aplikasi pos kasir Pak tapi di aplikasi yang versi simpan pinjam yang ah, dari aturan kementerian itu kan memang ada yang versi open loop dan close loop. iya, iya, iya. Nah, itu ada di versi simpan pinjam. Kalau yang di pos kasir ini dia sifatnya umum. Jadi biar apa dia sudah bayar simpanan wajib atau belum tetap dia bisa transaksi gitu. Hmm. Nah, makanya kalau menurut saran dari kami sih Pak, kalau untuk marketplace itu sebenarnya bagus saja sih Pak programnya dari Bapak kebutuhan seperti itu. Tapi untuk apa ya? Ketika dari masing-masing anggota itu memajang dagangannya di marketplace yang notabene di sini ini ya marketplace hanya internal anggota, Iya. maka pasti jangkauannya juga terbatas gitu kan. Nah, kalau yang dari pengalaman kami mendampingi beberapa mitra itu tetap kita sarankan itu menggunakan marketplace yang sudah ada yang sehingga apa jangkauannya itu lebih luas. Nah, semisal kayak Shopee, Lazada. Nah, itu kan ketika kita majang di sana
itu nggak cuman se-Indonesia saja, bahkan sampai luar negeri ada kemungkinan ngelirik produk kita. Nah, nanti ketika sudah laku, baru nanti diinput di sini, di pos kasirnya ini. Ketika sudah laku, nanti kalau memang barang dagangan koperasi, ya nanti tinggal diinput di transaksi penjualan ini, gitu. Nah, namun kalau memang nanti tetap dari pihak Bapak menginginkan membuat marketplace sendiri, tetap kita bisa membuatkan. Cuman kan ya seperti itu ya, untuk plus minusnya itu kalau marketplace apalagi yang masih baru dimulai dan skalanya juga masih relatif kecil. Jadi jangkauannya juga ya hanya internal koperasi itu aja kan, bahasanya kan seperti itu. Yang jual saya, yang lirik paling juga pihak dari anggota yang lain gitu. Dan itu mungkin daya jualnya juga ya relatif terbatas itu tadi lah. Nah, gitu sih. Nah, kalau memang nanti memang diperlukan tetap aja kita bisa buatkan. Cuma nanti untuk pencatatannya nanti tetap di sini. Nah, cuman itu tadi untuk membuat marketplace yang kita naikkan di Play Store itu untuk saat ini memang nggak bisa ya dalam waktu singkat kayak yang dulu. Kalau dulu itu paling lama 10 hari itu sudah rilis di Play Store. Tapi kalau akhir-akhir ini karena memang Google Indonesia sangat-sangat selektif ya sekarang nih. Apalagi dengan maraknya yang aplikasi pinjol itu kan mereka dengan berbagai macam topeng untuk supaya bisa naik ke Play Store itu sangat-sangat selektif sekarang. Jadi estimasi untuk dari mulai menaikkan sampai rilis itu rata-rata sih di antara 25 sampai 30 hari kerja. Hmm. Rata-rata yang sudah itu. Nah, cuman kan nanti sebelum ke arah sana kita harus setting dulu fiturnya mau seperti apa. Nanti kita butuh persetujuan dari pihak Bapak kan kayak gitu. Nah, sedangkan nanti untuk apa biaya sewa domainnya per tahunnya berapa nanti kita konsultasikan dulu dengan pihak programmernya. Karena memang untuk kebutuhan ini sih jarang ya yang meminta dibuatkan ya seperti itu tadi plus minusnya gitu. Ya, Kalau ya, ya. plusnya sih yang pasti itu kita bisa terlihat apa namanya bahwasanya koperasi kita itu sudah rilis di Play Store gitu. Kita Hmm. punya nama yang bisa kita branding lah istilahnya kita branding di Play Store. Itu yang plusnya. Jadi nanti bisa aja itu nanti sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk pembagian SHU dan lain sebagainya nanti itu langsung bisa masuk di pos kasirnya. Nah, di pos kasirnya ini nanti terkait dengan apa namanya keaktifan anggota untuk menentukan SHU akhir tahun itu di sini juga sudah ada fiturnya. Nah, di sini keaktifan pembeli atau produk. Nah, nanti kalau pembeli maka nanti dalam 1 tahun itu akan ketahuan dia berapa habisnya belanja di toko kita ini total keseluruhannya gitu. Nanti akan bisa diketahui dari mulai nominal paling tinggi sampai terus paling rendah rendah di bawahnya sampai yang terakhir paling rendah. Nah, itu keaktifan pembeli. Nah, untuk keaktifan produk juga nanti akan bisa kita lihat produk apa yang paling laris gitu misalkan. Nah, dari mulai awal tahun sampai akhir tahun, nah tinggal disetting aja di sini ini tanggalnya mulai misalkan 0101 gitu, misalkan. Lalu kita preview. Nah, nanti akan muncul kalau memang sudah ada penjualannya. Seperti itu. Tapi itu Pak manual atau online Pak? Ketika misalkan inputannya input manual atau input langsung otomatis online Nah, kalau sudah terinput ini kan kalau di sini kan fokusnya ke transaksi penjualan, Pak. jualan ya. Ya, kalau penjualan itu kan nanti di sini kan dicantumkan tuh nama anggotanya Hmm. dulu siapa.
Nah, kalau sudah dimasukkan nama anggotanya, nanti misalkan ini Andi. Nah, lalu di sini transaksi apa, beli apa, nanti kan terekod sistem akan merekod secara otomatis. Iya. Sehingga nanti di akhir bulan atau mungkin di akhir tahun, aplikasi akan bisa menampilkan keaktifan anggota tersebut. Seperti itu. Berarti inputnya manual yang ini namanya apa ya? Ya Memasukkan kalau data namanya input tuh pasti manual manual Pak. ya. Untuk Oh iya penjualan iya. itu pasti manual. Kalau nggak Ya, manual ya nggak mungkin kan aplikasi ini kan nggak tahu orang mau beli berapa, nggak tahu iya, iya. pikiran kita itu mau jual berapa, mau beli berapa ya pasti ini tugasnya kasir untuk menginput Pak kan gitu Ah, nantinya. iya Makanya iya. nanti harus ada admin yang selalu standby untuk mengoperasikan aplikasi ini ketika Hmm. nanti ada pembelian. Nah, nanti kan di marketplace itu nanti misalkan ada dari salah satu anggota kita misalkan beli buku misalkan. Hmm. Nah, Iya. tinggal kita buka aplikasi marketplace-nya itu buku apa yang dibeli misalkan nanti kayak buku LKS berapa lusin. Nah, nanti tinggal di sini ditransaksikan atas nama siapa dulu gitu anggotanya. Tadi, nah langsung ditransaksikan. Nah, belinya cash atau kredit gitu kan nanti. Jadi nanti di sini ada pilihannya cash atau kredit bayarnya. Nah, kalau cash otomatis nanti cashnya itu ada dua macam, cash tunai atau cash transfer ke bank, kan gitu nantinya. Nah, di sini sudah ada pilihannya Bank BNI, BCA, BRI, atau Bank Mandiri. Nah, ini nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhannya apabila nanti koperasi Bapak menggunakan rekening bank yang lain. Seperti itu. Kalau dari ini Pak, dari transaksi PPOB itu bisa kedeteksinya gimana? Nah, transaksi PPOB-nya menggunakan apa, Bapak? Misalkan kalau ya yang rencana itu kan yang online ya, Mm-mm. yang online yang 20 jutaan ke atas itu kan ada PPOB-nya ya Pak, ada Mm. aplikasi PPOB-nya. Nah, itu ketika anggota beli misalkan beli pulsa dari situ itu masuk ke catatan koperasinya seperti apa? Nah, kalau PPOB itu bukan di pos kasir, Pak, tapi Nah, di aplikasi simpan pinjam kayak bank ya, itu, Pak. itu Jadi aplikasi itu. aplikasi bank itu kayak Bank BRI kan dia bukan aplikasi pos kasir yang digunakan, Pak. Nah, Tapi aplikasi simpan pinjam. ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti fiturnya untuk aplikasi simpan pinjam itu kita tunjukkan, Mas. Mau yang versi syariah atau yang versi umum, Bapak, kita tunjukkannya. Hal yang syariah coba. Yang syariah. Oke. Nah, transaksi itu nanti dia akan muncul di sini, Pak. Terekod semuanya di sini nanti akan muncul pembelian PPOB itu akan pengurangan saldo namanya nanti kan di sini Hmm. ada keterangannya tarik tunai, beli pulsa atau beli Hmm. apa gitu nanti Iya. semuanya akan terekod di sini. Cuma secara Ya. otomatis ya Pak ya, nggak input Ya, itu. Iya. betul, otomatis itu, Pak. Kalau Karena yang itu. aplikasi yang PPOP itu adalah memang aplikasi versi simpan. Ya kayak kalau Bapak saat ini mungkin punya M-Banking Bank, mungkin BRI atau Mandiri atau BCA, ada? BRI yang saya sering gunakan Nah, tuh BRI sama ini sama Dana Pak. Menggunakan nah, Dana saya beli nah. transaksi seperti pulsa, kuota itu dari Dana gitu kan. Ya, misalkan Bapak mau isi dana kan juga sumbernya dari BRI. BRI, Brimo itu kan? Ya Brimo itu. Nah, sama juga nanti posisinya ketika Bapak menggunakan yang versi online ini, posisinya Bapak kayak Brimo itu, kayak BRI. Hmm, ya. Jadi nanti ada aplikasi yang di-download dan diinstal di HP-nya masing-masing Mm-mm. anggota, baru nanti itu bisa dilakukan transaksi kayak jual beli apa beli pulsa, token listrik, top up Nah dana, itu. Shopee, Pay, link aja dan sebagainya.
Nah, di sini saya tunjukkan Pak, aplikasi Aulia Zaf atau perusahaan kami ini sudah terdaftar di Kementerian Koperasi dan UMKM Pak ini. Ya. Jadi waktu pencanangan gerakan inovasi dan transformasi digital koperasi itu tanggal 19 November tahun 2020 kami ikut hadir di sana dan alhamdulillah kita salah satu vendor aplikasi yang dapat rekomendasi dari kementerian. Jadi ketika lembaga koperasi itu mau mengajukan LPDP bantuan kredit lunak ke pihak kementerian, itu ketika mereka meng-cross check lembaga tersebut sudah menggunakan aplikasi kami, insya Allah sudah memenuhi standar Mhm. gitu. Nah, jadi nanti seperti ini roadmap modular digitalisasi koperasi. Nah, jadi kita contohkan, nah ini untuk, nah ini. Jadi nanti kita itu selain yang versi online m-banking, itu pengurus juga bisa langsung melihat eh, apa namanya laporan keuangan, neraca, Hmm. laba rugi, istilahnya perkembangan aset koperasi melalui aplikasi dashboard pengurus, Pak. Ya. Jadi nanti dashboard pengurus itu nanti akan dari aplikasi ini akan mengirimkan ke web cloud yang sudah kami sediakan dan nanti Bapak bisa tuh dari mana saja buka misalkan laporan keuangan kita itu sudah seberapa banyak aset yang sudah kita kelola, terus banyak kredit macet atau tidak, neraca saldonya seperti apa, nanti akan bisa dilihat dari manapun Bapak berada, yang penting ada koneksi internet gitu. Ya. Nah, ini kita contohkan. Nah, ini untuk koperasi simpan pinjam yang sudah menggunakan versi m-banking dan dia juga sudah bisa mencetak buku tabungan selayaknya kayak tabungan bank, Pak. Jadi nanti printernya juga menggunakan printer passbook seperti yang digunakan oleh perbankan. Nah, kayak gini contohnya. Ini untuk printernya, ini cetak buku tabungannya. Ya. Selanjutnya untuk yang versi toko, nah itu bentuknya seperti ini juga sudah bisa cetak apa namanya setruk seperti di Alfa, terus scan barcode menggunakan barcode scanner. Nah barcode scanner, nah itu nanti bisa menggunakan yang versi duduk atau yang berdiri, yang seperti ini itu sesuai dengan kebutuhannya. Terus koperasi juga bisa menerbitkan kartu ATM sendiri, Pak, kerennya. Jadi nanti koperasi itu sudah kayak bener-bener kayak bank lah. Cuman nanti yang bedakan kan kita di payung hukumnya ya. Nah, karena koperasi itu sebesar apapun aset koperasi dia tidak bisa merubah dirinya menjadi bank gitu. Karena apa? Koperasi itu di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UMKM, sedangkan bank di bawah naungan BI dan OJK. Kan gitu bedanya. Nah, satu-satunya lembaga di Indonesia ini yang tidak terjangkau oleh OJK ya koperasi ini, Pak. Gitu. Makanya di luaran sana tuh banyak sekali orang yang punya modal namun tidak mau ribet dengan OJK, ya dia membuat badan hukum koperasi dengan mencantumkan simpanan pokok dan simpanan wajib itu ya formalitas saja. Nah, yang banyakan itu terjadi kalau di luaran sana mungkin Bapak juga sering lihat tuh ada koperasi mingguan ya. Yang keliling-keliling Ya. itu. Nah, itu kan mereka itu kalau kita usut mereka bukan koperasi yang sebenar-benarnya koperasi yang dikelola oleh dan untuk anggota, tapi ya ada orang perseorangan yang di situ memiliki modal dan mensiasati seolah-olah ini memang benar-benar koperasi, ya, supaya mereka itu bisa dapat legalitas atau badan hukum lembaga yang sehingga bisa beroperasi kan gitu.
Nah, jadi nanti kayak gini bentuknya kartu ATM-nya, terus nanti ada mesin edisinya. Nah, mesin edisi inilah sekarang sudah mulai banyak ditinggalkan para pelaku usaha. Suatu contoh aja sekarang itu kalau di pertokoan atau di swalayan, sekarang mereka itu rata-rata bukan menggunakan mesin IDC tapi memajang QRIS. Bener nggak, Pak? Ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita di sini juga sudah mulai bulan ini kita mulai berinovasi mencoba untuk menghilangkan mesin edisi ini tapi diganti dengan sistem pembayaran menggunakan QRIS. Cuman nanti QRIS-nya itu karena memang itu tadi kita kembalikan lagi, koperasi itu berbeda dengan perbankan. Jadi nanti QRIS-nya itu ya internal koperasi gitu, Pak. Di sini. Nah, jadi nanti tinggal di-scan dan QRIS-nya itu nanti ada dua jenis ya. Jadi QRIS itu kan kalau di swalayan itu yang tertempel atau yang gambar QRIS itu yang menerima uang. Jadi kita membeli, kita scan QRIS maka uang kita, saldo kita yang masuk ke QRIS yang kita scan. Nah, nanti kalau di koperasi, nanti kalau kita sudah meninggalkan mesin edisi ini, nanti QRIS itu ada dua macam, QRIS untuk pembayaran dan juga ada QRIS untuk penarikan. Nah, gitu kerennya. Nah, jadi nanti QRIS untuk penarikan itu nanti kita tempel di kartu ATM-nya, Pak. Nah, jadi di kartu ATM-nya itu nanti kita tempel QR code ya. Nah, nanti ketika mau melakukan penarikan di agen-agen koperasi, tinggal ditunjukkan aja kartunya itu nanti di-scan sama eh, agennya. Nah, nanti tinggal masukkan PIN-nya. Setelah itu nanti bisa nominalnya bisa keluar saldonya. Nah, seperti ini nanti contohnya. Jadi nanti kartu ATM-nya itu ditempel semacam QR code seperti ini. Nah, karena memang untuk mesin IDC itu kan sudah dianggap ketinggalan ya saat ini. Makanya banyak sekali di luaran sana itu kalau dulu kan banyak ya kalau swalayan atau toko-toko yang besar itu menyediakan layanan mesin IDC BCA, BNI, BRI. Nah, sekarang paling hanya agen-agen aja yang menyediakan mesin EDC itu. Iya. Kalau di eh, perdagangan di apa Swalayan. namanya di swalayan-swalayan itu sudah nggak ada Bangkrut lagi ya. sekarang. Pakai QRIS dari Dari. semua sumber itu sudah bisa masuk ke situ kan gitu. Jadi nanti seperti ini. Nah, terus bentuknya nanti untuk apa namanya? Nah, ini dia. Jadi nanti untuk yang versi online m-banking itu nanti ada dua macam, Pak. Ini yang saya tunjukkan sebentar, saya tunjukkan dulu. Hmm. Berarti tinggal. Saya buka dulu. Press list. Nah, ini kan ada 18 juta sama 23 juta. Nah, yang membedakan itu kalau yang 23.550 ini anggota itu bisa melakukan registrasi dari rumah, Pak. Iya. Jadi tidak Memang harus ada datang yang ke begitu. kantor.
Heeh. Jadi kayak Bapak registrasi Dana, OVO, apa Hmm. OVO, terus Ya. GoPay segala macam itu kan bisa dari mana saja gitu. Nah, nanti admin kantor tinggal mengapprove data yang sudah masuk tersebut. Ketika dilakukan approval, otomatis nanti anggota sudah bisa melakukan transaksi kan kayak gitu. Nah, terus yang 18 juta ini nanti anggota ketika mau registrasi M-Banking harus datang ke kantor. Gitu. Hmm. Kalaupun dia tidak datang ke kantor, nanti komunikasinya via WA. Jadi nanti silahkan kirimkan data foto KTP menggunakan WA lah. Jadi nanti untuk aktivasinya silahkan masukkan kode aktivasi, kirim via WA gitu. Jadi tidak mandiri kan bahasanya kan seperti itu. Hmm. Jadi yang di sini tadi, nah ini. Jadi nanti kalau yang mandiri itu ya ada foto KTP-nya juga, terus nanti tanda tangan juga di layar handphonenya. Hmm. Nah, nanti otomatis sudah terkirim datanya dan dari pihak admin kantor cross check data di servernya. Oke, ini ada hari ini atau mungkin jam ini ada data masuk. Langsung dilakukan approval. Namanya nanti kalau sudah masuk kan tinggal apa untuk validasinya itu biasanya sih untuk syaratnya bisa Oh ya. video call kan biasanya kan kalau bank itu kan seperti itu kan kalau kita apa namanya registrasi online untuk benar-benar meyakinkan bahwa ini bukan data-data yang ilegal gitu maksudnya bukan asal-asalan karena bisa jadi mereka nemu KTP di jalan terus dipakai untuk registrasi kan bisa aja itu kan gitu. Ya. Bahaya gitu. Nah, nanti muncul seperti ini untuk fiturnya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka nanti sudah bisa melakukan transaksi karena di sini juga sudah kelihatan tuh namanya saldonya segala macam. Nah, ini untuk transfer ke bank umum juga bisa untuk pembayaran cicilan, informasi. Nah, informasi itu simpanan pokok, simpanan wajib ataupun simpanan sukarela itu sudah bisa langsung dicek di M-Bankingnya. Dan simpanan sukarela itu nanti bisa digunakan untuk transaksi PPOB. Nah, Ya. otomatis nanti PPOB-nya itu langsung masuk ke sistem plus nanti keuntungannya juga langsung bisa dilihat di sistem sini. Gini. Nah, nanti namanya di sini kalau sudah apa menggunakan fasilitas M-Banking nanti di sini juga akan muncul namanya apa akun PPOB Anipai. Bentar kita tunjukkan dulu. Kita contohkan transaksinya top up. Nah, ini 72C. Nah, misalkan top up-nya 25 juta. Nah, nanti di sini juga di laporan neracanya otomatis akan muncul. Nah, 25 juta ini usaha jasa PPOB dan nanti ketika ada transaksi misalkan anggota kok membeli paket data misalkan 100.000 nah ini nanti otomatis dia juga akan berkurang Ya. gitu Pak otomatis gitu nominal Ya. ini jadi nanti tinggal 24.900.000 gitu misalkan ketika nanti ada transaksi lagi misalkan transfer ke bank umum untuk transfer ke salah satu keluarganya di luar kota, misalkan 1 juta, maka di sini juga nanti otomatis akan berkurang gitu depositnya, Hmm. itu dan seterusnya.
Oke, jadi Pak. kurang lebih seperti itu Pak ulasannya. Mhm. Sudah bisa Oke, bertanya, Pak? bagaimana? Bisa bisa bertanya, Pak? Boleh Pak, silakan Ya, Pak. jadi supaya gak lupa lagi ya. Iya, Jadi betul. barusan kan yang 23 juta ya. Itu memang Iya. aplikasinya bisa daftar di rumah kapan saja. Tapi kalau apa kalau aktivasinya itu bisa kan itu mah berarti kayak yang barusan diterangkan Bapak berarti harus ada persetujuan admin ya baru bisa aktif Betul. misalkan. Mm, Ketika di preview atau dilihat datanya ya betul terus mungkin ada call ya bisa di call atau video call baru bisa di admin oh ya ini anggota gitu kan mm, atau bisa seperti ini Pak ketika ada calon anggota dia ngisi data mm, terus validasinya itu cukup dengan deposit ketika kan kalau di setting dulu misalkan simpanan pokok 50.000 simpanan wajib 10.000 terus ketika deposit anggota deposit 100.000 maka otomatis terdebat dan menjadi status anggotanya langsung aktif tanpa harus divalidasi oleh admin itu bisa seperti itu atau gimana Pak sistemnya Nah, kalau yang sudah tegas. seperti itu, kita kembali lagi ke aturan main permain koperasinya, Pak. Ya. Nah, jadi anggota itu harus diketahui dulu, Pak, apa namanya identitasnya. Jadi nanti baru sama admin atau pengurus koperasinya itu nanti di ACC bahasanya ya pengajuan sebagai anggota gitu, Anggota Pak. ya. Jadi ada Ya, ada sisi dulu misalkan ya. bukan koperasi, misalkan kayak lembaga Dana ya. keuangan mikro ya, Nah, bukan mikro. koperasi, maka itu bisa saja, Pak. Oh. Jadi aplikasi itu mau dibawa kemana aja, nggak ada yang nggak mungkin bagi Nah, kami gitu. iya iya. Iya. Cuman kita kembalikan lagi kalau kita mengacu dari peraturan Jalan. Menteri Koperasi itu kita Iya iya iya. menyalahi aturan gitu, Oh Pak. iya iya iya. Baru Gitu. tahu. Iya, Kirain jadi kan kalau gitu kan kita tahu-tahu banyak anggota ya itu mah berarti ya karena teratur undang-undang ya peraturan iya, peraturan betul kementerian. sekali. Harus Karena diketahui. memang kami sudah apa istilahnya kami ini sudah bekerja sama dengan kementerian maka syaratnya kita harus Iya. patuh dan ikut aturan main gitu sih Pak. Iya 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 iya. Gitu. Betul betul. Paham. Yang sementara ya paham lah di situ. Tadinya Mm-mm. kan kalau kalau langsung emang salah satu keuntungnya mudah ya Pak ya. Tanpa Betul. harus dikontrol itu juga banyak. Cuman Mm-mm. karena peraturan ya itu pasti regulasi bener ya dengan Iya, regulasi betul pemerintah. regulasinya kita yang tidak bisa ke arah sana gitu, yang tidak memungkinkan kita untuk bergerak ke arah sana gitu. Iya, iya. Paham paham. Bisa dilanjut Pak yang Oke. ya Jadi ini yang versi 23.550 ini di sini yang sudah dalam paket itu yang termasuk Core Aulia Soft ini adalah server core banking sistemnya yang di kantor yang kita install di PC kantor terus nanti ada co-branding Android ini untuk registrasi ke Play Store ya 7.500.000. Nah, registrasi online ini untuk mengaktifkan fitur registrasi dari tempat anggota masing-masing. Terus aplikasi e-call. Nah, aplikasi e-call ini digunakan untuk apabila koperasi itu sudah memiliki banyak anggota dan biasanya kalau koperasi ini kan supaya kita bisa selangkah lebih maju dari lembaga perbankan, kita terkadang koperasi ini dituntut untuk bisa memberikan pelayanan ekstra. Jadi untuk penabung atau yang mau bayar angsuran itu kita ngutus AO lah untuk datang ke lapangan. Nah, untuk ke lapangan, untuk mendatangi door to door lah dari rumah ke rumah. Nah, dari situ dia kita bekali aplikasi e-call elektronik
kolektor. Jadi nanti itu sewanya 75.000 per bulan per device. Jadi nanti HP-nya AO tersebut install aplikasi e-call ini selanjutnya nanti sudah bisa digunakan untuk transaksi anggota dan nanti otomatis akan langsung masuk ke dalam server itu real time. Jadi nanti nggak perlu lagi setelah transaksi terus dibawa ke kantor datanya diinput ulang gitu. Jadi nanti serba repot itu nanti kerja 2 kali kan akhirnya. Ya, betul. Nah kalau yang seperti itu memang bisa menggunakan yang versi offline kalau memang mau seperti itu. Jadi setelah di lapangan datanya dapat berapa anggota yang nabung, menarik atau bayar angsuran nanti dicatat menggunakan slip setoran itu yang 2 rangkap, yang satu dikasihkan ke anggota, yang satu dibawa ke kantor sebagai arsip. Nah, nanti diserahkan ke teller untuk dilakukan input data ke aplikasinya. Nah, itu nanti per device 75.000 per bulan. Selanjutnya ada debit cardnya. Debit card ini kartu ATM yang tadi saya sampaikan itu sudah mendapatkan 50 kartu bawaan dari harga yang 23 juta ini. Nah, cuman nanti untuk kartu ini apabila memang menghendaki karena mungkin anggotanya sudah lumayan banyak, kalau 50 ya paling cuman setap sama keluarganya aja udah habis Pak, gitu, misalkan. Nah, itu bisa pesan lebih dari 50, misalkan mau 200, 300 atau 500. Cuman nanti untuk pemesanan kartu ini apabila Bapak mau mendesain kartu ini sendiri, desain sesuai dengan keinginan, memasukkan logo lembaga, nama lembaga. Jadi ATM itu tidak kayak ATM bank tapi langsung ATM atas nama lembaganya sendiri gitu ya. Nah, itu minimal pesannya 500. Nah, sepertinya semacam ini kan ada BMT Berkah Amanah Sejahtera misalkan. Nah, ini kan keren. Jadi nggak kayak default kayak kartu ATM bank gitu. Nah, ini harganya 13.000 per kartu dan minimal pesan itu 500 kartu yang bisa desain sendiri, Pak. Nah, tapi kalau hanya pesan 200, 300 itu nanti untuk desainnya itu ya hanya logo Koperasi Indonesia. Jadi nggak ada nilai jualnya lah istilahnya kan kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi hanya logo Koperasi Indonesia sama gambar peta Nusantara gitu aja sih biasanya dari percetakan. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya Izin registrasi. bertanya, Pak. Ya, boleh Bapak silakan. Izin bertanya, tatkala mohon maaf, ada aplikasi e-call itu kan ketika ada kolektor yang ke lapangan, Hmm, eh, sementara di koperasi kita itu tidak ada, misalkan hmm, tidak ada yang ke lapangan untuk menjaring keanggotaan kah atau apa, misalkan hmm. kemudian di di kartu debitnya juga kita tidak menggunakan, apakah bisa dikurangi itu harga-harga tersebut? Kalau memang tidak menggunakan kartu debit, itu bisa aja. Cuman nanti untuk ekolnya ini dia tetap menggunakan, Pak. Karena ekol ini Hmm. nanti untuk transaksi tarik tunai dan setor itu untuk anggota yang sudah online. Ya, Oh jadi iya, iya. nanti transaksi online itu datanya dia kan sudah di cloud yang terkoneksi aplikasi ke cloud itu aplikasi e-calling. Jadi nanti di kantor itu tetap harus ada teller yang di situ mungkin bisa menggunakan HP kantor sebagai instalasi aplikasi e-call-nya. Jadi aplikasi e-call ini minimal harus ada satu di koperasinya untuk transaksi online-nya itu. Gitu. Hmm. Nah, Siap, terima selanjutnya kasih ini Pak. untuk SMS. Jadi kalau tidak menggunakan kartu debit,
itu wajib menggunakan registrasi atau SMS ini, Pak. Karena untuk penarikan anggota online itu menggunakan aplikasi e-call itu diperlukan namanya kode OTP untuk keamanan data. Nah, kode OTP itu nanti akan terkirim ke nomor HP yang sudah terdaftar di aplikasi atau di koperasi. Nah, maka nanti dua ini jadi opsi Pak, debit card dan registrasi SMS ini. Nah, kalau SMS nanti mau digunakan bisa tanpa menggunakan kartu. Tapi kalau menggunakan kartu bisa tanpa registrasi SMS. Atau mau dipakai keduanya. Nah, itu juga boleh. Tapi kalau e-call ini memang harus ada paten dia. Nah, registrasi SMS ini 400.000 itu di awal, Pak. Jadi 400.000 itu registrasi di awal kita mengajukan ke all operator kayak Telkomsel, Indosat, XL, Tri, dan lain sebagainya. Itu biayanya 400.000. Nah, setelah itu ada namanya top up saldo ya, top up saldo notifikasi. Nah, kalau SMS ini, yang versi SMS ini per 1000 SMS itu harganya 450.000 masa aktif selama 2 bulan. Nah, jadi kalau menggunakan SMS ini maka sudah pasti ini berkelanjutan terus biayanya ini. Nah, tapi kalau menggunakan kartu debit ini sekali beli sudah nggak ada lagi kayak ngurusin top up SMS ini tadi Pak gitu. Jadi semuanya itu ada plus minusnya. Itu jadi opsi lah nanti. Tinggal Bapak mau pilih yang mana gitu. Nah, atau mau digunakan keduanya juga boleh. Nah, nanti SMS ini kalau memang mau digunakan keduanya, SMS ini nanti bisa dimanfaatkan atau untuk memfasilitasi anggota yang tidak mengakses mobile banking, m-banking, atau anggota offline. Jadi anggota offline itu nanti dia kita berikan fasilitas SMS banking. Ketika dia datang ke kantor, setoran tunai 100.000 atau mungkin 200.000 itu otomatis nanti akan terkirim SMS ke nomor anggota tersebut. Dan di situ nanti untuk nomor pengirimnya kalau SMS itu ya dari nama lembaganya Pak. Kayak kalau kita isi pulsa Telkomsel itu di situ kita dapat balasan dari Telkomsel kan gitu bahasanya bukan dari nomor HP itu. Nah, seperti itu. Jadi nanti antara debit card dan SMS banking ini nanti jadi pilihan ya buat Bapak. Kalau mau di awal saja, invest di awal saja, ringan seterusnya itu di debit card. Karena nanti kalau debit card ini ketika melakukan tarik tunai anggota tersebut, dia tinggal menunjukkan kartu ATM-nya dan di-scan menggunakan aplikasi e-call. Terus nanti dia masukkan kode apa? Kode PIN-nya. Nah, tapi kalau dia nggak menggunakan debit card, maka ketika melakukan penarikan di aplikasi e-call ini, nanti aplikasi e-call ini akan meminta masukkan kode OTP. Nah, kode OTP itu yang diperoleh oleh anggota yang otomatis dikirim oleh sistem. Karena kalau enggak kita berikan untuk keamanan seperti ini, maka nanti bisa aja misalkan Bapak punya tabungan dan nanti ada dari keluarga Bapak yang tidak diketahui itu tiba-tiba bilang aja mau ngambil saldo atas nama ini gitu. Nah, dia bawa KTP Bapak misalkan. Ya udah bisa aja langsung
terambil lah saldonya. Tahu-tahu ya hilang gitu. Berkurang. Nah, itu bahaya. Makanya untuk security data itu kami menggunakan sistem kode OTP melalui SMS atau kartu debit menggunakan sistem QR code, scan QR code dan di situ dimasukkanlah kode PIN-nya. Nah, PIN-nya itu kan hanya Bapak saja yang tahu. Gitu. Nah, seperti itu. Silakan. Nah, kalau mau tanya lagi, boleh silakan. Ini kebetulan saya juga nanti hari Jumat besok ini saya ada agenda ke Jawa Barat, tapi ke Pantura, Pak Indramayu. Nah, kalau dari Indramayu ke Cianjur kan ya Lumayan. lumayan lumayan ribet juga Iya, perjalanannya, Pak. iya betul. Nggak ada tol Iya. ke Cianjur. Mm-mm. Sama Mm-mm. halnya memotong Pulau Jawa kan dari Pantura ke selatan. Iya. Mm, Kalau ini yang debit card itu 650.000 itu per 50 kartu ya Pak ya? betul. Nanti kalau oh tadi yang tahu. Jadi ketika pemesanan berikutnya harus di atas 500 atau gimana? Ya ini juga misalkan kalau ini Bapak langsung pesan 500 ya berarti 50-nya itu nanti kita hapus diganti dengan 500 kan seperti Oh. itu. Tapi kalau misalkan Bapak tidak pakai debit ini juga nanti bisa dihilangkan. Jadi nanti yang 50 debit ini juga nanti akan dihilangkan yang sehingganya kan mengurangi tuh biaya ini gitu. Ya. Ya, tadi kan Nah, kalau kalau debit card itu fungsinya untuk menarik atau apa untuk transfer ya. Kan kalau dari aplikasi misalkan mau transfer apakah menggunakan M-banking barcode? sudah bisa Pak langsung transfer Hmm. Pak. Nah, cuman kan dari kalau kartu debit itu ketika mau melakukan tarik tunai, kalau Oh, nggak tarik ada tunai. mesin ATM-nya mau kemana coba kan gitu. Heeh. Nah, makanya di situ sudah ada namanya fasilitas ini tadi, ini QRIS ini tadi. Kris, ya. QR code ini nanti di-scan menggunakan aplikasi e-call tadi, otomatis nanti masukkan nominal penarikannya berapa, selanjutnya nanti tinggal anggota tersebut disuruh memasukkan kode PIN-nya berapa, setelah itu klik transaksi sukses seperti itu. Kalau melakukan transfer itu SMS otomatis ya atau gimana Pak kalau misalkan? Kalau transfer itu nanti dia konfirmasinya transaksi sukses gitu aja, Pak. Ya, oh gitu. Nggak ada SMS aja. Jadi nanti ada riwayat transaksinya kan kayak semacam kalau di apa namanya kalau di Brimo itu kan juga ada kan riwayat transaksinya Nah, gitu kan. Seperti itu. Jadi nanti yang sukses mau dilihat per tanggal berapa, mulai kapan sampai kapan gitu. iya, iya. Oke, Terus jadi apa lagi ya? seperti itu. Silahkan ditambahkan lagi kalau masih ada pertanyaan. Masih harapan-harapan dari Kopas itu seperti itu. Jadi daftar bisa daftar online, cuman ya mungkin karena tadi regulasi itu tetap harus ada persetujuan admin ya, persetujuan admin. Betul, Baru setelah di ACC menjadi anggota, baru deposit gitu ya Pak ya, betul. Jadi nanti deposit gitu. deposit itu nanti bisa aja dari eh, bank atau dari mungkin dari Briling kalau kalau Ya, sekarang kan yang marak Briling ya. Nanti drilling ya, tinggal transfer aja bisa dari drilling Briling. atau transfer gitu ya, misalkan dari BRI Ya, gitu kan. Nah, betul. ya Transfer gitu dari Brimo transfer juga bisa. Brimo bisa. Nah terus ini Pak, ketika kan kalau kalau lihat saya lihat di apa contoh aplikasinya ya yang di handphone Hmm? itu, ketika daftar anggota itu ada virtual account, daftar dapat virtual account itu maksudnya gimana Pak? Nah, virtual account itu kan adalah fasilitas untuk anggota online yang Iya, sudah
apa namanya registrasi itu dia secara otomatis akan mendapatkan nomor virtual account bank yang sudah kerjasama dengan kita. Jadi kita itu sudah kerjasama dengan tiga bank besar, yaitu BCA, BSI, dan BNI. Oke. Nah, jadi nanti kalau ada anggota yang belum pernah buka rekening bank itu nanti di sini aja nanti otomatis dia sudah dapat Network. nomor virtual account. Nah, ini Pak contohnya Iya, seperti iya ini. itu. Jadi nanti otomatis ini Pak ketika registrasi dia otomatis akan dapat tiga nomor virtual account ini. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, Inilah yang jadi jembatan kita koperasi supaya bisa transfer ke bank umum. hmm, Karena kalau tanpa melalui kerjasama ini, Pak, koperasi nggak akan bisa ke arah sana. ya, Transaksi silang transfer antar bank ini, koperasi bukan bagian dari perbankan gitu, Pak. ya. Nah, itu menyalahi aturan, makanya kita cari apa namanya, ya cari link lah untuk bisa ke arah sana itu gimana caranya gitu. Karena dulu kita pernah Pak di tahun 2012 itu ada beberapa vendor yang mengklaim tidak mungkin Pak koperasi itu bisa transfer ke bank atau transaksi silang ke bank. Karena kita beda regulasinya, payung hukumnya kita beda gitu. Tidak akan bisa Pak. Kalau kita arah sana pasti kita menyalahi aturan gitu. Nah, maka dengan adanya klaim seperti itu, ya itu jadi cambuk penyemangat kami bagaimana caranya kita itu supaya bisa menghadirkan apa namanya eh, aplikasi yang bisa kita gunakan untuk transaksi silang ke bank umum, yaitu dengan cara kita kerjasama dengan pihak ketiga dan kita langsung kerjasama dengan Bank BNI, BCA, dan BSI ini. Jadi nanti ketika misalkan Bapak sebagai anggota koperasi dan Nah, mungkin ada keluarga di Kalimantan mau transfer ke rekening koperasi yang dikasihkan adalah tiga salah satunya ini Pak, nomor VA ini. Jadi nanti misalkan kayak saya yang mau transfer ke nomor rekening koperasi Bapak, maka nanti saya harus Bapak kasihkan salah satu dari tiga nomor virtual VA account ini. itu ya. Ya, dan nomor virtual account inilah nanti yang mensinkronkan ke server aplikasi koperasi. Nah, Hmm, secara otomatis nanti saldo yang muncul di M-Banking itu akan sinkron dengan di server seperti itu. hmm. Jadi nanti masuknya ke rekening Kopontren ya, atau ya koperasi itu, ke Iya, rekening betul. koperasi. Nah, jadi Iya. misalkan gini, ada yang transfer ke BNI, masuknya ke Mm-mm. rekening koperasi. Ada yang dari BCA, masuknya ke rekening koperasi gitu kan. Jadi satu, Betul. tetap jadi satu apa? Jadi Betul. kesatuan. Jadi Iya. nggak terpisah ya. Tidak, Nah, Pak. misalkan gini, saya kan misalkan mau transfer ke BSI, ya kan, Mm-mm. terus uangnya dari BCA, misalkan saya Mm-mm. punya di BCA mau ke BSI, Mm-mm. masukin dulu ke apa Ke VA ini, ke ah, virtual account ini. ke ini nanti baru ke BSI-nya. Jadi gitu gak itu ada biaya admin atau gimana Pak? Kalau sesama Nah, gitu. jadi kalau virtual account ini kan memang dia itu bank itu dia nggak mau Pak istilahnya kayak jadi driver kan bahasanya dia itu. Nah, gitu. Dia itu jadi driver nggak mau juga dia gratisan gitu Pak driver Nah, itu. iya ya. Ini kan harus Kita dipahami juga ya Pak. iya makanya sebenarnya ini kan ketika kita sudah mengarah sana, sebenarnya fokusnya itu ketika kita transfer, kita bisa menggunakan transfer keluar ke bank umum itu sudah kelebihan dari koperasi kita. Nah, biayanya juga sama dengan transfer online yaitu 6.500. Dari 6.500 itu koperasi itu sudah dapat fee 1.000, Pak. Jadi dari sono itu sebenarnya cuma 5.500. Nah, tapi ketika virtual account ini menerima transferan dan dia
harus mensinkronkan data ke server koperasi. Masing-masing nomor virtual account ini, masing-masing bank, 3 bank ini dia meminta 5.000, Pak. Jadi misalkan transfernya itu 100.000, itu yang masuk ke rekening koperasi itu 95. Nah, kalau kita nggak mau mengikuti aturan main dia, kerjasama kita nggak di ACC. Gitu. Nah, itu mainnya bank di situ. Jadi ketika kita transfer ke bank umum, dia nggak minta. Kita ke transfer ke bank, dia nggak minta. Yang dapat ya kalau transfer transfer ke bank lain itu kan kalau 6.500 itu kan yang dapat kan ATM bersama itu Pak, bukan banknya. Nah, itu kayak kita juga kalau transfer ke sana yang dapat itu ya pihak ATM bersama gitu. Nah, ini nanti yang harus difahami ketika menerima transferan itu memang ada biayanya yaitu Rp5.000 dan itu nanti juga harus disosialisasikan kepada anggota. Kalau Iya, harus jelaskan. transfernya itu cuman sedikit ya terasa, tapi kalau transfernya itu ada 10 juta atau 15 juta, ya hanya berkurang 5.000 ya nggak kerasa Pak gitu. Nah, iya itu. Kayak yang di LPK itu, yang di Pak Haji Asep itu kan memang anggotanya ya apa TKI yang ke Jepang ya. Jadi mereka duitnya lumayan besar, jadi nggak kerasa, nggak kelihatan uang 5.000 itu potongan gitu. Karena dari yen, kurs yen itu ke rupiah, nah itu aja itu kan setiap hari juga berubah-ubah itu kursnya. Nah, jadi kalau 5.000 itu sudah nggak kelihatan sama sekali. Mm-mm. Jadi seperti itu. Om, berarti kalau deposit juga itu pasti ada adminnya ya Pak ya? Adminnya. Ya itu kalau depositnya itu datang ke kantor, nabung melalui kantor ke kantor koperasi, dia nggak ada admin, Pak. Hmm. Kalau Tapi transfer kalau depositnya itu transfer dari Brimo bank. ke sini, nah itu tadi Iya. 5.000. Tapi kalau datang ke kantor, setor tunai itu kan bahasanya kan nabung kan kalau Hmm. di kantor Iya. nabung ya pasti nggak kena, nggak ada adminnya gitu. Hmm. Ya, ini contohnya misalkan saya mau deposit dari BSI ke aku perhitungan BSI itu tadi apa 6.500 ya? 5.000 Ya masuk. kalau yang nerimanya ini pasti nanti akan berkurang 5.000 diambil Iya, VA itu Pak, 5.000. diambil virtual account. Ya yang transfer dari Bapak ke sini kan pasti itu kan kayak transaksi transfer antar bank ya Iya. ketemunya. Ya jadi itu 6.500. Yang transfer itu berkurang 6.500, yang nerima itu berkurang 5.000. 5.000. Tapi Oh, kalau dari kan apa rekening koperasi transfer ke bank umum ya hanya keluar berkurang 6.500 aja biaya transfernya iya, iya. gitu. Nah, di sini juga perlu kami jelaskan untuk menerima transferan itu berapapun bisa, Pak, rekening VA ini. Tapi ketika sudah masuk, mau transfer ke bank umum itu dibatasi maksimal per transaksi itu 5 juta. Kenapa seperti itu? Jangan sampai koperasi kita itu hanya sebagai mediator atau jembatan saja. Jadi sudah masuk misalkan 100 juta, dikeluarin lagi 100 juta, ya dapat apa kita kan gitu. Nah, itu yang pertama, alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena koperasi ini adalah satu-satunya lembaga yang tidak terjangkau tangan OJK, maka dikhawatirkan ketika kita loskan transfer ke bank umumnya itu bebas mau berapapun, misalkan mau 50 juta bisa, 100 juta bisa. Maka dikhawatirkan nanti jadi wadah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan money laundry. Ya, karena misalkan nih, suatu contoh.
ada pejabat, salah satu anggota kita itu ada yang pejabat. Nah, dia dapatlah misalkan uang yang tidak jelas. Dia transfer ke sini. Otomatis jejaknya hilang, Pak. Putus nyampe di sini, Pak. Jejaknya itu hilang. Maka tidak terekod lagi. Jadi bahasanya masuk ke nomor VA ini, dicek di banknya sana. Kalau VA ini kan dia hanya sebagai mediator, sebagai driver, maka putus di situ. Nah, maka kalau sudah di koperasi, OJK sudah nggak bisa lagi untuk meriksa koperasi itu, mengaudit di koperasi itu, gitu. Nah, setelah itu nanti dia keluarkan lagi ke bank lain yang mungkin rekening milik orang lain yang sudah dipakai oleh sama dia. Ya, maka itu nanti sudah aman. Dan yang bikin ngeri nanti ketika yang turun itu langsung dari pihak KPK, nah, nanti arahnya jadi anggota koperasi dan sebagainya. Nanti koperasinya juga yang kena imbasnya kan gitu nanti. Nah, itu alasannya makanya untuk transfer keluar bank itu kita batasi maksimal 5 juta dan itu pun memang berdasarkan permintaan mitra pengguna kita. Jangan sampai di loss Pak gitu bahasanya karena ya itu tadi ada kekhawatiran seperti itu. Nah, oke, selanjutnya di sini saya perlihatkan juga. Bentar. Nah, ini dia. Jadi nanti apabila memang asetnya sudah lumayan besar, anggotanya juga sudah lumayan banyak, itu juga dimungkinkan koperasinya itu memiliki mesin ATM sendiri, Pak. Jadi nanti anggota itu bisa transaksi 24 jam walaupun kantor tutup, dia bisa datang ke kantor di situ hanya sekedar untuk tarik tunai mesin ATM yang ada di depan kantor, misalkan seperti itu. Nah, ini mesin ATM ini bukan mesin ATM bank tak, Pak, tapi mesin ATM koperasi. Nah, yang bisa digunakan di sini ya hanya ATM-nya koperasi saja. Nah, kita kembali lagi terkalahnya ya ketika kenapa kok nggak bisa ATM bank, Pak? Kalau ATM bank juga bisa di sini kan juga lumayan bagus tuh gitu. Ya, kita kembali lagi ke regulasi tadi, Pak. Kita kalahnya di situ. Nah, kalau kita memang mau ke arah sana, maka kita harus berbadan hukum minimal BPR, Pak. Nah, BPR kayak semacam yang BPR apa yang Karya Jatnika ya, yang Akses Ya. Plus itu. Nah, itu kan mereka juga sudah seperti ini. Mereka bisa ATM bersama dan lain sebagainya. Tapi kalau koperasi kita nggak bisa, gitu. Padahal sebenarnya untuk sistemnya ya bisa-bisa aja Pak diarahkan kemana saja, tapi kita kalahnya di regulasi tadi. Itu. Seperti itu penjelasannya. Silahkan dilanjut lagi. Kalau ini Pak, di aplikasi ini misalkan ada anggota yang tadi simpan pinjam ya, atau kalau kalau di kami Hmm. sih emang bukan simpan pinjam, misalkan ada produk murabah emas, jadi dia beli emas cara dicicil gitu kan, Mm-mm. bisa dicicil, terus nanti si anggotanya itu ketika bayar masuk ke apa, ke rekening koperasi, itu bisa langsung terdeteksi atau gimana Pak? Ya, bisa. Bisa. Jadi nanti untuk pembayaran angsuran itu nanti bisa juga langsung dari M-bankingnya, Pak. Ya, m-bankingnya gitu. Jadi dari langsung M-bankingnya bisa gitu. Jadi kita cek dan tunjukkan dulu. Kan gini, jadi kami punya produk itu ya merubah Mm, emas dengan sistem auto debit langsung dari bank. betul. Maka kan ketika begitu tanggal waktunya itu langsung masuk ke rekening koperasi
atas nama anggota tersebut. Nah, itu apakah harus diinput manual atau bisa langsung digital online gitu kan? Nah, itu seperti apa, Pak? Jadi Teknis. gini, kita kembali lagi kalau kita menggunakan yang versi syariah, Pak. Ya. Nah, kalau yang versi syariah itu kita yang tidak memungkinkan di akadnya, Pak. Mm-mm. Jadi ketika kita penarikan secara otomatis terdebit itu jadi seolah-olah kita itu tanpa izin gitu kan bahasanya. Nah, jadi kalau untuk terkait versi syariah ini kita tidak bisa mengarahkan ke sana. Tapi kalau yang versi konven atau yang versi umum itu bisa. Hmm. Iya, iya. Jadi nanti tinggal pilihannya di Bapak gitu, mau Nah, menggunakan yang versi syariah atau yang versi umum. Kan nanti seperti itu. nah. Kayak semacam untuk pembagian hasil simpanan deposito ya. Mm-mm. Misalkan nanti ada penyimpan deposito. Nah, deposito itu nanti kalau yang versi umum kita itu bisa aja langsung memasukkan nominal prosentase dari total saldonya, Pak. Misalkan per bulan kita kasih 0,5% untuk yang deposito 12 bulan misalkan. Nah, nanti di situ tuh langsung bisa masuk ke prosentasenya. Kita tunjukkan dulu seperti ini contohnya. Nah, di sini ini nanti prosentase Pak langsung. Jadi tinggal diisi berapa misalkan 0,5 ya diisi 0,5 gitu aja. 0,5 nanti seperti ini. Nah, tapi kalau di versi syariah itu kan sifatnya dia nggak bisa Pak menggunakan bahasa bunga. Jadi harus berdasarkan yang namanya bagi hasil itu kan yang dibagi adalah keuntungan Pak. Hmm. Dari profit sharing, jadi dari laba bersih. Nah, ketika kita bicara laba bersih setiap bulannya itu apakah kita bisa memastikan selalu dapatnya segitu kan enggak juga. Jadi terkadang pendapatan kita naik, bisa juga pendapatan kita turun. Kalau memang banyak yang macet otomatis ya pendapatan kita turun. Nah, ketika pendapatan kita turun, nah nanti berapa persen dari pendapatan bersih ini yang mau kita berikan ke penabung deposito? Gitu. Jadi kita harus menghitung nominalnya. Misalkan nih kita dapat 1 juta laba bersihnya. Kita mau bagi dua karena deposito itu penabung deposito seolah-olah kayak investor, Pak. Nah, investor itu nanti kita akan menghitung berapa aset kita keseluruhan, terus berapa penabung deposito. Nah, penabung deposito ini berapa persen dari total aset kita. Nah, maka investor itu berhak mendapatkan sekian persen dari total yang masuk di lembaga kita. Misalkan nih, total aset kita 1 M. Nah, terus penabung deposito itu totalnya ada 250 juta. Maka dalam pendapatan bersih kita, misalkan kita dapat 1 juta, penabung deposito berhak mendapatkan 25% dari Si nominal 1 juta 1 juta gitu. tersebut. 250.000 itu harus nanti dibagi rata ke penabung deposito. Ya. Jadi nanti sistem ini akan membagi secara otomatis Otomatis ya, bagian Pak. masing-masing sesuai dengan porsinya. Iya. Gitu. Secara otomatis kan ya. Iya, betul. Tapi kalau Nah, presentasinya kan sudah bisa kita masukkan ya. iya kalau persentase kan kita kalau yang versi umum kan nggak peduli kita mau untung Nah, mau rugi kita tetap harus memberikan bunga, Pak. tapi kalau yang di syariah juga kan presentasinya juga bisa kan di awal. Saya gini, investor itu eh, Ya, tapi melalui kalau kami ya. prosentasenya kan berdasarkan laba bersih, Pak, Ya, bukan laba bersih. berdasarkan nominal Ya, saldo. bukan Gitu. bukan dari saldo, tapi Iya. dari laba bersih tadi yang 1 juta ya. Misalkan ini Betul. koperasi 70%, investor 30%. Maka ketika labanya dari satu transaksi itu 1 juta, maka 300.000 itu ke untuk investor. Nanti dibagi lagi Betul. berapa investor dengan Nah, jadi besaran-besarannya. nanti Misalkan di ada yang sini ini nah, yang deposito yang 12 bulan ini nanti dimasukkan misalkan 300.000. nah itu.
Nah, kayak gini langsung nanti diproses. Nah, otomatis nanti 300.000 ini akan membagi sesuai dengan porsi saldonya masing-masing gitu. Yang Iya. bagian yang dia saldonya banyak, otomatis dia juga dapat porsinya lebih banyak Nah, gitu itu sih. maksudnya. Iya. Udah otomatis kan ya? Betul, Pak, betul. Udah otomatis. Iya. Nah, makanya itu tadi ya. Kalau dibandingkan dengan yang versi umum itu kan terkesan kayaknya kayak ribet ya karena kita harus menghitung dari pendapatan bersih kita Nah, gitu. Ya sebenarnya nggak ribet kalau kita memang sudah terbiasa sih ya enak-enak aja, fun-fun aja. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan yang versi umum konvensional, maka ya pasti merasa lebih mudah yang itu karena dia nggak harus menghitung tapi cukup dengan menentukan berapa persen dari saldonya. Tapi dari situ aja kita udah kelihatan Pak lembaga itu sudah nggak diperhatikan untung atau rugi dia nah tetap itu. harus bayar gitu. Nah, itu. Itu kan ruginya di situ. Ya betul. Hmm. Gitu. Makanya kalau saya peribahasakan itu Pak antara yang versi umum dengan syariah itu perbandingannya kalau kendaraan itu matic dengan manual Pak. Hmm. Ya, kalau umum itu metik, jadi sudah nggak perlu lagi akad ini itu dan sebagainya. Yang penting dia kalau pinjam bunganya sekian persen per bulan. Kalau dia nabung juga bunganya sekian persen per bulan, beres langsung gas jadi. Nah, tapi ya itu tadi, ketika lembaga kita ini Iya. merugi atau untung, dia Hmm. nggak mau tahu, tetap Nah, aja iya. makan di situ gitu. Nah, sedangkan yang versi syariah ini kayak kalau kendaraan itu ya yang versi manual lah. Kelihatannya memang agak ribet, tapi ketika berada di medan yang terjal, Rugi. yang Ya. versi manual ini lebih tangguh, Pak. Gitu. Nah, Karena itu tadi, ketika pembagian bagi hasil itu benar-benar real keuntungan yang hitungan. dibagi gitu. Iya. Nah, Betul. karena logikanya ketika kita sudah membicarakan bagi hasil ya sudah selayaknya kedua belah pihak juga menerima bagi rugi kan gitu Nah, ketika itu. mau bahasakan bagi hasil kan. Nah, Beda dengan bunga mau untung mau rugi ya kita tetap menuntut kan seperti itu nanti pihak penabungnya. Ya, seperti itu kira-kira. iya, iya. Paham. Pak Aris gimana Pak Aris? Mangga Pak Aris. Kayaknya nih Pak Arisnya. Atau Pak siapa Pak Miat. Oh iya, Pak Haji Mian. Heeh. Ya kalau dari kami ya emang kalau secara teknis ya paham lah itunya. Cuman tadi emang latar belakang itu pengennya seperti itu. Jadi ada beberapa keuntungan. Kenapa sih harus menjadi anggota koperasi kami? Nah, diantaranya memfasilitasi tadi ya. Kita bisa dengan online terus memudahkan Betul. transaksi PPOB ya. Jadi yang biasanya ke Dan aplikasi nanti kan lain PPOB bisa. itu nanti lembaga itu kita berikan wewenang untuk men-setting fee-nya, Pak. Iya. Oh Ya, gitu ya. jadi nanti silahkan disetting mau meminta fee berapa. Misalkan contoh nih, pulsa yang 5.000 itu misalkan dari sananya harga dealernya misalkan 5.500. Nah, tinggal nanti Bapak setting aja mau ditambahkan fee berapa yang nanti masuk ke koperasi sebagai pendapatan PPOB. Misalkan Hmm, mau minta fee 1.000 ya, berarti 1.000. nanti tinggal ditambahkan 1.000 di situ yang sehingganya harganya yang tadinya 5.500 menjadi 6.500. Nah, dengan nominal itu kan mereka sudah menganggap nominal harga saldo harga pulsa di koperasi kita itu lebih miring dibandingkan harga di counter kan begitu Pak Iya. bahasanya. Dan Nah, itu kayak tidak tidak ada admin lagi ya? ya nggak Misalkan ada, ya nggak ada itu itu aja. mah ya. Nah itu aja yang Jadi 1.000 aja gitu kan. iya betul. Ya untuk sementara mah paham lah. Cuman tadi ya kalau pengen ada fitur tambahan itu tambah biaya lagi ya Pak ya. Ya seperti kayak marketplace Nah, tadi ya. tadi Nah, marketplace ya tadi betul. walaupun sistemnya manual apa ini.
Ya, terus dari segi transfer juga mungkin ada admin seperti biasa lah gitu kan. Gitu. Mm-mm. Cuman kita bisa memfasilitasi dari bank yang ada kerjasama mungkin ya tadi ya, yang tiga Mm-mm. bank itu. Makanya yang apa namanya kelebihannya kalau sudah menggunakan versi online m-banking ini, ketika anggota itu dia daftar untuk aktivasi m-banking, secara otomatis dia juga menjadi nasabah tiga bank yang sudah kita kerjasama virtual account-nya itu, BNI, BSI, dan BCA. Jadi misalkan nih suatu contoh nanti kok ada bahasanya itu semacam kebobolan ya, misalkan nanti rekeningnya tahu-tahu saldonya berkurang, misalkan suatu contoh. Nah, itu. Nah, itu nanti selain menggunakan fasilitas backup data yang ada di koperasi kita, kita juga bisa menelusuri di tiga bank itu, Pak, karena data kita juga nyangkut di sana gitu. Hmm. Nah, karena misalkan nih yang kebobolan data Bank BCA bisa aja yang di sana itu, tapi kan yang virtual account yang lain kan masih aman Pak itu. Jadi Iya. bisa aja langsung balik lagi datanya itu gitu. Jadi bahasanya kita untuk yang transaksi online ini untuk backup datanya itu tidak hanya di internal koperasinya aja, tapi juga ada di tiga bank itu juga kan gitu. Untuk yang data transaksi online lah istilahnya. Nah, gitu. Mungkin seperti itu Pak Aris atau masih on atau mungkin sudah istirahat. Ya, on Pak. Iya. Nah, mungkin gini Pak, terkait dengan ada kombinasi yang Android dengan yang di katakanlah di admin, pasti Mm-mm. ada satu atau dua aplikasi gitu ya yang dikendalikan oleh koperasi gitu ya Pak ya. Betul. Makanya nanti kalau sudah menggunakan aplikasi yang versi online m-banking ini, minimal Bapak harus mencari dua step. Step yang pertama mengoperasikan core banking sistemnya. Untuk step yang kedua itu untuk apa namanya? Untuk mengoperasikan fitur online-nya. Jadi semacam selalu karena untuk yang versi m-banking ini kan di situ juga nanti akan ada CMS eh, web server yang di situ harus dikuasai oleh adminnya. Karena di situ ketika kita sudah menjalankan ini, transaksi anggota itu kan tidak semuanya kayak transaksi bank itu kan tidak semuanya sukses kan, Pak. Terkadang ada yang transaksi batal dan saldo sudah berkurang, tapi ternyata transferan belum masuk. Nah, hal yang semacam itu nanti harus ada admin khususnya. Nah, nanti tugasnya adalah merefund saldo yang sudah terlanjur keluar dan yang di sana belum menerima. Jadi nanti direfund, dikembalikan saldonya, lalu dicek sebabnya dari mana, kenapa kok bisa tidak terkirim gitu dan sebagainya. Nah, nanti bisa langsung komunikasi dengan call center kita yang di situ nanti akan langsung dibantu cross check di servernya. Sebabnya itu bisa jadi karena mungkin saldo PPOB-nya deposit eh, koperasi untuk saldo PPOB-nya mungkin nggak mencukupi dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Ya, yang tadi saya bilangkan tadi ya, yang di sini tadi, yang kita tunjukkan yang di sini tadi deposit PPOB. Nah, ini yang 25 juta ini misalkan sudah berkurang karena memang banyaknya anggota yang transaksi yang sehingganya mungkin tinggal 1 juta.
Misalkan nih. Nah, ternyata ada anggota yang transfer ke bank umum nilainya itu 2 juta. Nah, ketika itu terjadi, maka nanti transaksinya dia tidak sukses. Walaupun nanti di m-bankingnya terlihat sukses, karena saldonya dia kan memang mencukupi itu. Misalkan saldo anggotanya masih cukup. Nah, misalkan. Nah, dia transaksinya sukses, namun di sana saldonya tidak masuk di rekening bank tujuan. Nah, nanti dicek saldo di refund, lalu dicek di sini kalau emang di sini saldonya memang sudah nggak mencukupi saldo PPOB-nya, maka nanti tinggal konfirmasi ke anggota. Ya mungkin bahasanya ada kendala sistem karena memang ada maintenance tadi, mohon maaf gitu, jangan nanti semata-mata terus bilang saldo kami tidak mencukupi. Nah, kesannya nanti malah gimana gitu kan. Nah, udah koperasi besar kok tapi kok gitu aja kok saldonya nggak mencukupi gitu kan, ya lucu gitu kedengarannya. Nah, seperti itu. Ya Pak, itu terkait yang PPOB ya. Apakah itu koperasi harus deposit dulu atau cukup oleh anggota? Gitu kan. Ya memang harus deposit, Pak. Deposit Koperasinya dulu, itu koperasinya ya. ya karena nanti kan kenapa harus deposit? Ya memang untuk transaksi anggota itu dia yang dibutuhkan nanti ketika ada transferan itu dia transfer ke bank ya misalkan, atau pembelian PPOB misalkan. Ini Hmm. nanti kan saldo anggota kan berkurang. Logika simpelnya kan gini, ketika saya jadi anggota nih, kalau saya punya saldo di koperasi Bapak misalkan 100.000. Logikanya ketika saya tanpa punya m-banking, saya mau beli pulsa, itu kan saya harus tarik tunai dulu 10.000 misalkan. Itu kasnya koperasi kan berkurang. 10.000 saya ambil, terus saya belikan pulsa di counter. Nah, sekarang counter itu kan dia deposit, Pak, untuk pelayanan pulsa. Nah, bahasanya seperti itu. Namun nanti koperasi kalau deposit itu dia bukan ke rekening vendor, bukan, tapi ke rekening milik koperasi itu sendiri. Jadi nanti akan terbit nomor virtual account Bank BNI, di situ atas nama misalkan Koperasi Amanah Setia misalkan. Nanti atas nama ya Koperasi Amanah Setia. Silahkan transfer ke nomor VA itu berapa mau deposit. Jadi bukan ke nama vendornya, bukan, tapi ke nama koperasinya, nama Oh lembaganya. iya. Gitu. Ya misalnya Jadi gini. bahasanya hanya Hmm. memindahkan saldo saja sih. Nah, Gitu sih. misalnya gini. Jadi kan si koperasi ini misalkan 20 juta nih deposit Mm. ya untuk pembelanjaan awas semuanya lah misalkan transaksi semuanya. Nah, ketika anggota misalkan deposit 100.000 ke rekening kan ke rekening koperasi ya. Maksudnya ke Ya. rekening koperasi 100.000, maka si Mm. deposit itu yang di koperasi yang 20 juta itu akan berkurang 100.000 pindah ke akun anggota tersebut mungkin seperti itu ya, teknisnya. Belum kecuali kalau dia sudah melakukan penarikan untuk kebutuhan transaksi PPOB baru nanti berkurang ini, Pak. Oh, gitu, gitu. Nah, misalkan saya sebagai anggota, saya Heeh. nabung ini kan misalkan depositnya 25 juta nih. Nah, itu Nah, koperasi misalkan ya. saya ini yang deposit koperasinya ini. Ya, Koperasinya koperasinya. deposit ke PPOB 25 juta. Lalu saya sebagai anggota nabung 2 juta. Nah, 2 juta itu kan dia masuk ke kas kan bahasanya. Ya, ke kas Nah, tapi pribadi. kalau nabung saya nabungnya nabung langsung ya saya datang ke koperasi, saya nabung 2 juta, itu otomatis kasnya koperasi bertambah. Mm-mm. Nah, tapi kalau saya transfer dari Briling atau dari Brimo misalkan. Saya deposit saldo saya koperasi itu saya transfer dari Brimo 2 juta. Maka otomatis 25 juta ini akan bertambah 2 juta, Pak. Saldonya nambahnya ke sini. Hmm.
Jadi 27 juta. Nah, nanti ketika saya transfer ke bank lain 1 juta misalkan, nah nominal 27 ini juga berkurang 1 juta. Saya beli apa, saya top up dana 500.000. Nah, maka nominal ini juga nanti akan berkurang 500.000 gitu dan seterusnya. Jadi harga aplikasi itu belum termasuk dengan deposit itu ya, usaha. Ya pasti belum, Pak. Hmm. Ya, deposit itu kan Itu memang harus pakai. kebutuhan masing-masing koperasi ya gitu. Hmm. Ya. Nah, terus lagi kalau yang versi online ini itu ada biaya sewa server cloud itu 500.000 per bulan. Nah, 500.000 per bulan ini untuk server yang online 24 jam. Jadi nanti walaupun kantor itu sore sudah tutup, komputer dimatikan, tapi anggota itu tetap bisa transaksi PPOB, Pak. Itu. Karena server di kita tetap nyala terus. Nah, dari teman-teman mitra kita yang sudah menggunakan versi online ini untuk mensiasati 500.000 ini bagaimana caranya supaya tidak membebani lembaga, maka dia atau mereka mitra kita itu menggunakan cara seperti halnya yang dilakukan bank, Pak. Bapak ngerasain nggak dapat kemudahan m-banking, kartu ATM, tapi Bapak harus bayar jasa tiap akhir bulan kepotong. Hmm. Iya. Maka bank juga seperti itu kan, dia nggak mau Pak terbebani kita. Bank itu memberikan kemudahan kepada nasabah, tapi nasabah juga harus bayar gitu. Nah, ada yang 7.000, ada yang 10.000, ada yang 15. 13.000, bahkan 15. yang Britama itu sampai 16.000 kalau nggak salah Pak per bulan. Nah, nanti koperasi ya nggak usah lah kayak bank terlalu besar, misalkan 2.000 aja. 2.000 itu kalau nanti apa anggotanya sudah mencapai 500 orang, 2.000 itu sudah ada kelebihan 500, Pak. Nanti kalau kita kenakan adminnya 2.000 dan anggota itu kalau cuman ada potongan 2.000 itu kayaknya ya sangat ringan gitu. Kalau di bank aja sampai di atas 5.000 kan gitu bahasanya. Ya kalau di sini cuma 2.000 gitu. Jadi nggak kerasa gitu. Kalau di LPK Amarat Negeri itu yang Pak Haji Asep itu malah di sana 5.000 Pak per bulannya itu. Nah, dari situ sudah tergantikanlah beban yang harus ditanggung koperasi ini untuk bayar sewa servernya kan gitu. Nah, seperti itu Bapak. Silahkan lanjut yang pertanyaan lain lagi. Paham sih. Untuk sementara paham. Pak Aris mungkin ada tambahan Pak Aris? Mungkin kami minta saran tatkala ini operasi baru, Mm-mm. cara-cara atau kiat bagaimana untuk membesarkan dan mempromosikan koperasi secara online atau berbasis Android ini kan memang satu sisi mempermudah orang untuk bertransaksi gitu ya Pak ya, tapi Betul. meyakinkan dan bisa memaksimalkan apa yang ada di Androidnya itu yang mungkin ini loh banyak kemudahan, ini loh banyak fasilitas juga gitu. Nah itu yang bisa dijadikan kiat-kiatnya gimana Pak? Oke, baik Pak. Kalau untuk koperasi yang masih baru berdiri, kami sarankan supaya banyak peminatnya, banyak masyarakat yang berminat untuk menjadi anggota. Itu yang pertama harus Bapak lakukan adalah menerapkan simpanan pokok dan simpanan wajib itu sekecil mungkin. Jadi buat semua kalangan itu
mampu untuk menjangkau persyaratan menjadi anggota yaitu setoran pokok dan wajibnya. Nah, mungkin akan muncul pertanyaannya kalau kita buat kecil simpanan pokok dan simpanan wajibnya kecil lalu kapan dapatnya modal kita untuk bisa besar Pak gitu. Nah, mungkin bahasa. Misalkan kalau kita buat simpanan pokok 1 juta itu kan 5 orang aja sudah kita dapat modal 5 juta gitu kan bahasanya. Misalkan simpanan wajib kita 50.000 per bulan. Nah, kalau 5 orang aja per bulan itu kan sudah nyata itu 250 ini. Tapi ketika pertanyaan itu kita balik, kira-kira kalau kita tawarkan ke masyarakat simpanan pokok untuk menjadi anggota bayar simpanan pokok 1 juta dan 50.000 simpanan wajib, kira-kira ada berapa dalam satu desa itu yang mampu dan mereka tergiur untuk menjadi anggota? Seberapa banyak masyarakat yang mampu menjangkau nominal itu? Tapi ketika kita buat nominalnya sekecil mungkin, misalkan contoh nih, simpanan pokok 10.000, simpanan wajibnya Rp1.000 aja. Tapi nanti minimal pembayaran simpanan wajib itu diarahkan 6 bulan sekali. Jadi nanti nggak harus nagih tiap bulan. Nah, ketika kita terapkan seperti itu, bisa jadi misalkan dalam satu desa atau satu kampung, satu kelurahan itu ada 5.000 orang. Kayaknya nggak ada yang merasa keberatan. Nah, bisa jadi 5.000 orang itu semuanya ketika kita tawari untuk menjadi anggota dan kita tawarkan kemudahan-kemudahan ketika menjadi anggota, mereka juga akan mengiyakan gitu. Nah, sekarang 10.000 itu kalau kali 5.000 juga banyak, Pak. Dibandingkan yang 1 juta kali 5 orang ini misalkan. Karena memang di Jawa Timur saya pernah ada pengalaman mendampingi koperasi itu di wilayah Tulungagung itu Jawa Timur. Mereka persis menerapkan simpanan pokok 10.000, simpanan wajib Rp1.000. Dan anggotanya itu pada waktu itu bisa mencapai 18.000, Pak. Ya, karena memang dari kalangan atas sampai tukang pemulung itu semuanya nggak ada yang merasa keberatan gitu untuk menjadi anggota. Nah, nanti dia sistem bayarnya untuk simpanan wajibnya itu tiap 6 bulan sekali dia hanya bayar 6.000. Bahkan ketika ditagih saat bayar angsuran, bayar simpanan wajib itu rata-rata mereka malah langsung bayar berapa? 1 tahun. Nah, 1 tahun itu kan cuma 12.000. Rp1.000 itu per bulan kalau kali 18.000 anggota itu juga lumayan besar Pak nilainya gitu. Nah, itu salah satu contoh simpel. Nah, karena memang sekarang ini kan kalau mau berbadan hukum koperasi memang harus menggunakan sistem closed loop. Nah, jadi nanti kalau di aplikasi simpan pinjam nanti tempatnya di sini. Nah, ini misalkan 10.000, terus nanti yang di sini misalkan 1.000 simpanan wajibnya. Nah, nanti kalau close loop itu nanti sistemnya di sini klik blokir transaksi. Jadi ketika dia belum bayar simpanan wajib bulan ini, maka nanti bulan depan dia transaksi apapun tidak akan bisa ditransaksikan sebelum simpanan wajib pada bulan ini dibayarkan. Nanti seperti itu. Kalau open loop nanti tinggal diklik yang tidak blokir transaksi. Nah, ini bisa didapati di aplikasi yang versi simpan pinjam, tapi tidak bisa didapati di aplikasi pos kasir penjualan Ya, seperti ya. itu. Nah, selanjutnya ketika kita promosi terkait transaksi online m-banking itu kita bisa mengarahkan mereka itu sosialisasinya ya. Banyak sekali keuntungan bisa
saat menjadi koperasi, menjadi anggota koperasi. Satu contoh, ketika menjadi anggota koperasi, membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, ketika nanti mengajukan pembiayaan atau pinjaman, nah, yang diperoleh dari pendapatan pencairan pinjaman di semua anggota nanti akan kembali lagi ke anggota. Beda lagi kalau kita pinjam di bank. Kita mati-matian bayar pokok dan bunga, tapi yang dapat untung ya banknya. Kita nggak dapat untung. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, selain itu kita juga memberikan kemudahan terkait dengan m-banking untuk memberikan kenyamanan setiap anggota supaya mereka tidak was-was. Khawatirnya nanti nabung di koperasi tapi dananya nggak jelas misalkan. Nah, nanti anggota itu juga langsung bisa melihat saldonya melalui fasilitas mobile bankingnya. Nah, selain itu, nanti anggota juga bisa memanfaatkan saldo simpanannya yang di m-bankingnya itu untuk kebutuhan transaksi PPOP. Suatu contoh simpel aja. Mungkin bisa ditanyakan ke anggota saat ini misalkan kehabisan token listrik sampai beli di mana misalkan. Ya, beli di outlet atau di counter atau dimanapun itu. Nah, sekarang kalau Bapak atau Ibu menjadi anggota koperasi kami, langsung registrasi ke anggota online, itu sudah tidak menjadi halangan lagi ketika malam hari tiba-tiba listrik mati, token listriknya habis misalkan pas jam 12 malam mau cari kemana gitu token listrik. Nah, ketika itu terjadi ya Bapak atau Ibu tinggal akses m-bankingnya dan pastikan saldonya masih cukup, langsung beli token listrik pada saat itu juga sudah langsung bisa teratasi. Selain itu juga ketika Bapak Ibu mau transfer ke bank atau ke saudaranya yang jauh, itu juga langsung bisa dijalankan menggunakan fasilitas m-banking untuk transfer ke bank umum ke keluarganya yang mungkin berada di luar Jawa. Jadi seperti itu nanti untuk sosialisasinya kepada anggota. Jadi nanti anggota itu biasanya akan lebih tertarik menjadi anggota koperasi ketika banyak kemudahan yang ditawarkan oleh koperasi kepada mereka. Nah, jadi seperti itu. Kayak saat ini kan yang marak itu di di era sekarang ini kan kayak tadi ya belanja online ya di toko online ya kayak di Shopee, by Lazada. Nah, ketika itu mereka belanja mau nggak mau kan mereka harus top up dulu gitu. Nah, top upnya itu ketika mereka tidak punya rekening bank maka dia mau nggak mau harus datang ke Briling atau ke outlet untuk top up dengan sistem bayar tunai nanti di situ. Nah, ketika menggunakan fasilitas mobile bankingnya koperasi, semua itu sudah langsung bisa top up sendiri. Bahkan nanti untuk top up e-tol dan lain sebagainya itu juga nanti sudah ada di aplikasi mobile banking. Seperti itu. Hmm. Nah, ini kan yang tadi saya bilang baru ngobrol sebentar aja, tahu-tahu sudah lewat jam setengah 10 kan. Kalau malam itu kayaknya waktu itu cepet banget gitu jalannya. Ya, Beda benar kalau kan. siang. Jam 10. Mm-mm. Oke, lanjut. Ya, Atau mungkin sudah cukup. untuk Atau, sementara kalau saya cukup paham lah untuk aplikasi ini. Mungkin Alhamdulillah. Kang Aris, gimana Kang Aris? Pak Aris? Cukup, cukup, Pak. Cukup ya. Iya. Sementara itu termasuk mungkin dari Pak Miat, ketua kami, kebetulan gabung.
Pak Miad, ini Pak Haji Nah, Miad. mungkin nanti misalkan pada Zoom kali ini kok masih ada yang belum jelas, nanti bisa juga langsung komunikasi di WA Group atau juga nanti bisa kita sambung kalau saya pas nanti ada kegiatan ke Karangtengah, ke Ya, LPK, nanti saya konfirmasi kita bisa kopdar lah di sana kalau ngobrol sambil ngopi gitu kan kayaknya enak tuh. ya. Kalau kayak gini kan ngopinya masing-masing ya. Sama mungkin nanti Ya, kami Pak, juga ya. apa saja mungkin tercatat ya, dicatat ingin seperti apa, kekurangan kelebihannya seperti itu. Mungkin nanti bisa dengan ada Betul. gambaran-gambaran seperti ini gitu kan, yang Jadi barusan nanti kalau disebut. sudah ada gambaran kayak gini kan nanti apabila mungkin ada yang belum tersampaikan atau mungkin Bapak yang lupa Nah, menanyakan nanti bisa dicatat. Nah, nanti ketika kita kopdar nanti ketemu di sana nanti bisa ya, disampaikan, nanti bisa siap. kita jelasin. Satu Oke, lagi mungkin Pak, ketika boleh Bapak. di kami ada semacam apa ya, perlu di murabahah itu Mm, eh, menambahkan menu ataupun menambah satu menu gitu. mm. Mungkin apakah itu ada tambahan biaya atau enggak, Pak? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Karena mungkin bisa disebutkan kayak semacam apa, karena bisa jadi semua yang Bapak angan-angankan itu sebenarnya sudah ada di kami semua gitu kayaknya Pak. Karena Hmm, logika simpelnya kan gini ya. Dari yang mitra kami itu pengguna Aulia Soft kami yang versi simpan pinjam itu lebih dari 1.000 mitra Pak. Nah, jadi sedangkan kami ini adalah aplikasi yang fleksibel, jadi customize sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ketika kebutuhan dari 1.000 koperasi itu kita gabung jadi satu, kayaknya sudah melebihi gitu, Pak, bahasanya. ya 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 betul. Udah siap Mm, hampir mah ya. betul. Jadi suatu contoh saja simpelnya kayak gini, misalkan murabah itu kan ada tuh yang menggunakan sistem uang muka ya atau DP. Nah, itu juga di kami juga sudah ada Pak di sini untuk betulnya. Nah, di sini juga sudah ada besaran uang mukanya berapa, besar pembiayaannya berapa, marginnya berapa gitu. Jadi sudah ada semuanya. Mhm. Nah, ini contohnya untuk yang nah, ini dia. Kayak gini nanti untuk tabel kartu angsurannya. Jadi akan bisa langsung di print dan dikasihkan ke anggota. Nah, ini contoh simpelnya seperti ini. Iya. Dan nanti ketika anggota mau bayar angsuran ke kantor, tinggal ini dibawa untuk bukti transaksinya. Tapi kalau nanti misalkan bayarnya menggunakan mobile banking, nanti untuk bukti transaksinya itu ada di riwayat transaksi, kan gitu. Nanti munculnya di Nah, M-Banking. nah itu perlu manual atau online, Pak? Dari riwayat tuh, Online, Pak, langsung. online langsung ya. Misalkan Iya, di siapa si angsuran itu langsung otomatis berkurang gitu kan. betul. Jadi Tapi kalau otomatis menggunakan aplikasi online itu di fitur nasabahnya bisa muncul atau tidak, Pak? muncul, Pak. Muncul ya. Oh, Ya, nah, jadi nanti misalkan anggota ini nggak punya pinjaman, ya otomatis ketika itu diklik yang fitur cicilan itu maka di situ akan muncul notifikasi tidak memiliki siap. pinjaman gitu, Oh iya, misalkan iya. seperti itu. Tapi kalau memiliki tinggal dimasukkan nomor rekening piutangnya atau rekening murabahnya nanti otomatis. Nah, nomor rekening murabahnya ini ya seperti ini. Nanti Iya, tinggal iya. dimasukkan, nanti otomatis akan muncul nilai tagihannya sekian per bulan gitu. Nah, Nah, yang membedakan kalau transaksi via online itu transaksinya harus sesuai dengan targetnya, Pak.
Jadi misalkan di sini targetnya pokok 308.033. Terus ini marginnya totalnya yang harus dibayar adalah ini 350. Maka ya sesuai dengan target tagihannya ini nominalnya 350. Misalkan dari M-Banking itu bayarnya 300 ya nggak bisa terproses nanti. Maka Hmm. nanti muncul tagihannya 350 dan saldonya kok misalkan tinggal 300 ya nggak bisa diproses gitu. Beda kalau datang ke kantor. Kalau datang ke kantor nanti bisa ditransaksikan misalkan hanya bayar 300 misalkan. Nah, itu bisa nanti disesuaikan. Nah, misalkan suatu contoh kayak gini. Manual ya itu Mas, ya. Ya, betul. Nah, kayak gini contohnya angsuran pokok. Nah, misalkan bayarnya 300.000 itu di sini 40. Jadi yang didahulukan adalah marginnya. Marginnya harus dibayarkan dulu, nanti sisanya baru nanti mengurangi pokok ini. Misalkan di sini 258 ya. Nah, misalkan kayak gini. Nah, maka nanti otomatis selisihnya itu akan mengurangi pokok. Karena apa? Kenapa harus marginnya didahulukan ya? Karena kan koperasi kita itu usaha dapatnya itu ya dari sini gitu. Kalau yang dibayarkan hanya pokoknya nanti ujung-ujungnya dia nggak bayar marginnya, tahu-tahu sudah kabur gitu aja. Nggak dapat Iya. apa-apa dong kan gitu. Karena dalam murabahah itu kan sebenarnya antara pokok plus margin itu dia akan menjadi satu kesatuan Nah, hutang iya. yang harus dibayar oleh anggota. Hmm. Cuman kan kalau di pencatatan kita nggak bisa menyatukan karena apa? Kita butuh pencatatan keuntungan kan gitu. Iya, iya. Kalau dijadikan satu nanti kita pencatatan keuntungannya gimana kan nggak ketemu gitu. Nah tapi kalau di realitanya, misalkan saya eh, beli motor misalkan dulu harga 8 juta, terus saya jual ke Pak Aris 10 juta. Maka hutang Pak Aris itu kan bukannya 8 juta itu tapi ya 10 juta ke saya kan gitu. Nah, nah nanti ya itulah yang harus dibayar tiap bulan. Walaupun nanti misalkan Pak Aris misalkan nih tiba-tiba 3 bulan kemudian padahal di awal sudah sepakat Pak Aris mau beli motor saya senilai berapa 10 juta. Nah tiba-tiba 2 bulan 3 bulan kemudian Pak Aris punya rezeki lebih nih. Pak, misalkan saya lunasi utang yang 10 juta itu tapi saya minta keringanan bisa enggak gitu. Padahal kita kan sudah sepakat tuh harga motor 10 juta gitu. Kalau minta keringanan ya gimana awalnya kita akad kita kan nanti seperti itu. Nah, jadi tetap aja walaupun 2 3 bulan punya rezeki tetap harus bayar lunas keseluruhan. Iya. Namun ketika nanti dari saya mau ngasih keringanan itu sebenarnya boleh, yang tidak boleh itu di saat akad nanti saya sampaikan Pak Aris nanti ketika Pak Aris punya rezeki bayar melunas sebelum waktunya nanti saya kasih potongan deh. Nah, itu yang tidak Iya. boleh Secara jadi. syariatnya tidak boleh. Iya, betul. Seperti itu alurnya. Karena syarat sahnya murabah memang Iya. seperti itu. Jual beli. Tapi kalau saya mau ngasih diskon masih keringanan, yaitu sesuai dengan keikhlasan saya. Mau ngasih berapapun itu hak saya dan nggak bisa dituntut kan gitu. Misalkan saya mau ngasih sebagai ucapan terima kasih ya udahlah, karena memang sampean udah ngelunasi belum waktunya tak kasih 500.000, misalkan ini saya balikin deh gitu. Sebagai ucapan terima kasih itu boleh. Yang nggak boleh diperjanjikan di awal kan gitu. Oke, Ya. seperti itu. Kayaknya kalau kita bahas muamalah syariah ini walaupun semalam kayaknya Ya, gak kan nggak gak habis ini. kepanjang ya, Pak. Iya, iya, iya. Mungkin seperti itu Pak Aris, ada lagi mungkin. Sementara cukup mungkin.
Ya, Pak. Baik. Ya, Sambil nanti kita pelajari lagi, ingat lagi, atau mungkin ada yang mau dipertanyakan. Boleh, nanti konfirmasi saja kalau memang ada hal yang mungkin pada malam hari ini belum ini kan direkam ya Pak ya. tersampaikan. Benar Pak, nanti Nanti saya rekamannya ah, ah, supaya dipelajari lagi. nanti saya upload ke YouTube supaya nanti bisa dikirim linknya. Karena kalau Iya, video durasi besar panjang ini kan nggak iya, bisa tuh berat. dikirim via WA. Iya, iya, betul. Oke, apa Ya, seperti itu dari penyampaian dari saya dari awal hingga akhir. Mungkin ada penyampaian dari saya yang mungkin tidak berkenan di hati para bapak semua, atau mungkin ada hal-hal yang menyinggung di hati para bapak semuanya. Saya atas nama pribadi dan atas nama PT Mitra Aulia Indonesia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum.